Selamat malam Sultan. Bukan Sultan, Zulfan. Ya kita doakan jadi Sultan ya. Oke, selamat malam saudaraku Zulfan. Halo, selamat malam. Silakan, pertanyaanmu apa saudaraku? Mau bertanya satu pertanyaan. Tadi host mengatakan sebelum Yesus itu disalib, dia disiksa, dicambuk. Betul? Sebelum disalib dia disisa dicambuk. Di dalam penyaliban itu ada cambukan saudaraku. Tadi kan saya dengar sebelum disalib, Yesus dibunuh dan disalib, dicambuk. Berarti sebelum disalib, berarti dia sebagai manusia biasa. Nah, dan yang ciptakan manusia itu, yang menciptakan Yesus itu siapa? Itu. Nggak ada tertulis dalam Alkitab Tuhan itu manusia biasa. Mana ada manusia biasa bisa membangkitkan orang mati? Mana ada manusia biasa darahnya bisa menyelamatkan umat manusia dan membawa ke surga? Enggak ada saudaraku. Itu darah Tuhan yang membawa kita ke surga. Ya, sebab ada firman Tuhan tertulis di 1 Korintus 11. Sebelum disalib kan nggak ada orang yang enggak, dengar dulu Bang. Dia. Setelah disalib, siapa bilang? Yesus disembah. Para gembala dan para malaikat menyembah Tuhan Yesus ketika datang ke dunia. Di Lukas 2. Nih, Lukas 2 ayat 8. Tuhan dibunuh, berarti sudah mati dong, berarti Yesusnya. Iya, dia mati dan bangkit, saudaraku. Betul, dia mati dan bangkit. Makanya darah Tuhan Yesus itulah yang mengampuni dan menyucikan dosa-dosa kita. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib itu. Tuhan Yesus berfirman di Matius 26 ayat 28. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai perjanjian baru untuk pengampunan dosa-dosa umat manusia. Orang yang sudah mati, hidup, nyata, kelihatan lagi. Dan sekarang Yesusnya hidup kembali. Host kasih keterangan. Dan dia pun disalib nggak nampak, nggak bergerak gitu. Ini apa sebenarnya si Zulfan ini? Dia disalib nggak nampak, nggak bergerak, gimana nih? Zulfan, apa yang kamu omongin ini? Iya, yang namanya Tuhan, yang namanya Yesus itu kan udah meninggal, mati. Dia mati dan bangkit. Kan? Terus kalau udah bangkit, kayak manusia sudah mati, bangkit. Aku misalnya aku udah mati nih, bangkit lagi. Aku hidup lagi, nampak orangnya. Loh. Emangnya kamu kok pede banget? Emangnya kamu nanti mati lalu bangkit sendiri? Enggak, maksudnya yang bangkit itu arwahnya apa jiwanya? Ya sebagaimana dia mati, dia bangkit sendiri. Oh, bangkit sendiri. Itu kalau hanya rohnya itu bukan bangkit namanya. Tuhan Yesus itu ketika mengalami kematian, rohnya tidak pernah mati. Mana ada namanya kalau hanya roh aja disebut bangkit? Macam mana si Zulfan ini? Terus sebelum nggak jelas juga si Zulfan ini. Dia diciptakan oleh siapa? Nggak ada. Tuhan Yesus diciptakan, dia sang pencipta, brother. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Karena dia Maha Kuasa, dia bisa mati dan bangkit. Nah, tunjukkan ayatnya. Tuhan Yesus bangkit. Nah, yang mana? Nah, ini Matius 28 yang menunjukkan Tuhannya bangkit. Ini ya Matius 28. Oke, kita bacakan ayatnya ya saudaraku. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring."
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Kita. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Haleluya. Oke, sekarang gini, host percaya bahwa ada manusia yang mati suri. Mati Orang suri mati itu hidup lagi. Pernah dengar? lalu Dia pernah mati, terus hidup lagi. Berarti Siapa? berarti mati suri. terus Berarti dia bisa disebutkan Tuhan juga dong berarti. Dia sudah mati hidup lagi. itu kan karena kehendak Tuhan Yesus. Ketika dia mati, dia bangkit lagi, dia hidup lagi. Itu kan kehendak Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus. Itu mati suri bukan di Kristen loh, di Islam loh. Ya, tunjukkan datanya, siapa orangnya yang betul-betul dia mengalami kematian. Pernah orang tetanggaku sendiri kok dia mati hidup lagi. Kalau aku bilang ya seperti ini, dulu nenek moyangku itu membangkitkan orang mati. Apakah kau langsung begitu percaya kalau nggak ada datanya? Ini kan bisa aja kau cerita, mana aku tahu itu. Kau bilang ke tetanggamu mati bangkit lagi. Tapi kemudian nih, dengar dulu ya, tetanggamu itu dia mati dan hidup lagi ya. Apakah dia akan hidup selamanya? Apakah nggak mati lagi? Bukan masalah hidup selamanya, namanya Loh. kehidupan, pasti mati. Nah, kalau Tuhan Yesus berfirman di Wahyu 1 ayat 17-18, "Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya." Nah, kalau ada orang mati suri ya, itu mungkin pingsan, itu bukan mati betulan dia itu ya. Kalaupun dia mati betulan, dia hidup lagi. Mati lagi nanti, mana ada dia hidup lagi selamanya. Hanya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Gak ada seperti dia. Dan juga kematian dan kebangkitannya itu membawa keselamatan kekal bagi umat manusia. Sehingga orang yang percaya kepadanya juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Apakah tetanggamu yang mati suri itu ketika dia mati suri, dia juga membawa keselamatan kepada orang lain? No. Kalau Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya itu membawa dampak yang besar bagi umat manusia. Yaitu kita akan ikut mati dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau tetanggamu dia mati suri, mati hidup lagi, dia mati lagi, bahkan nggak bisa menyelamatkan siapapun. Nah, gini, Bahkan dia sendiri nggak bisa selamat. Yesus sebelum mati, pengikutnya banyak manusia-manusia seperti sama dengan Yesus. Sebelum Yesus mati, ya kan? Berarti sebangsa sama dengan Yesus. Setelah Yesus mati, nah orang-orang yang pengikutnya dia, berarti sama. Ada pencipta orang-orang pengikut Yesus. Tuhan Yesus yang Tuhan. membangkitkan pengikutnya, makanya kamu dengar. Dengar dulu, Yesus itu seumuran dengan pengikut-pengikut. Ada yang lebih tua dari Yesus sebelum dia mati. Sedangkan dia sudah mati, orang-orang yang sebelumnya ada yang ciptakan. Jadi siapa yang menciptakan Yesus itu? Oke, saya minum dulu saudaraku ya. Silakan. Siapa yang menciptakan Adam? Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Kolose 1 ayat 15-17, bahwa Tuhan Yesus adalah wujud Allah itu sendiri, gambar Allah itu sendiri. Dialah yang sulung, yang utama. Dengar dulu bro, siapa yang menciptakan Oke. Adam? Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Kolose 1 ayat 15-17, bahwa Tuhan Yesus adalah wujud Allah itu sendiri, gambar Allah itu sendiri. Dialah yang sulung, yang awal dari segala yang telah dia ciptakan, karena dialah sang pencipta
pencipta, baik di surga maupun di bumi. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu terkandung di dalam dia. Jadi sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan sudah yang menciptakan segala sesuatu termasuk Adam. Jadi sang pencipta itulah yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk memberikan pengampunan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya hidup kekal, ikut bangkit hidup kekal. Dan bukti bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang maha pengampun. Ketika Tuhan Yesus memberikan pengampunan di atas kayu salib, ketika Tuhan Yesus menyatakan di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makanya ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke alam maut. Tuhan Yesus membebaskan roh-roh yang terpenjara di alam maut, yang tertulis di 1 Petrus 3 ayat 18-20. Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun bangkit. Matius 27 ayat 50-53. Kuburan-kuburan banyak terbuka dan mereka bangkit masuk ke kota kudus. Kota kudus itu surga. Jadi itulah bukti bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengampun. Makanya di akhir zaman ada kebangkitan, karena Tuhan Yesus telah terbukti mati dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, tadi dibilang masalah surga, tadi itu teman saya yang naik. Masalah surga. Nah, orang yang yakin, yang meyakini terhadap Yesus, ya kan, dijamin masuk surga. Betul. Betul. Nah, terus host sendiri yakin kalau host masuk surga. Karena saya yakin masuk surga, makanya saya memberitakan Injil. Macam mana Julpan ini? Saya yakin masuk surga. Saya yakin belum dan tahu. saya percaya kepada janji Tuhan Yesusku, Allahku, Rajaku. Yohanes 10 ayat 27-28. Tuhan Yesus berfirman, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya sangat yakin? Janji Tuhan Yesus, ya dan amin. Yohanes 14 ayat 1-14. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Karena akulah sang jalan dan sang hidup dan sang kebenaran. Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, pasti kamu juga mengenal aku. Sekarang ini kamu telah melihat Dia dan mengenal Dia, karena barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Jadi maksudnya di situ ya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Makanya aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Aku tidak gelisah, aku tidak gentar, karena Tuhan Yesus adalah Rajaku, Allahku, penyelamatku, dan tanpa Dia aku tidak akan bisa masuk surga. Tapi karena aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku sungguh-sungguh mencintainya, dan saya percaya kepada janjinya, kepada firman-Nya, maka kami anak-anaknya pasti masuk surga. Justru kamu tahu nggak, orang yang bimbang, orang yang pengecut, orang yang tidak percaya nggak akan masuk surga. Sesuai dengan firman Tuhan di Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang pengecut. Pengecut itu apa? Bimbang, ragu. Ini benar nggak sih Yesus akan memasukkan aku ke surga? Benar nggak sih Tuhan Yesus itu akan memasukkan aku ke surga? Itu dia bimbang. Ini orang-orang seperti ini nggak masuk surga. Karena kita harus betul-betul yakin dan percaya kepada firman Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan Yesus itu ya dan amin. Nah, begitu tadi saudaraku. menjelaskan masuk surga nggak segampang gitu, ya kan? Nggak Betul. semudah itu, mesti suci. Nah, Ha-ha. host meyakinkan bahwa masuk surga. Host merasa selama di dunia nggak pernah membuat dosa dan kesalahan. Siapa bilang aku nggak pernah melakukan kesalahan? Justru tadi saya Gimana mengatakan, ya host bisa yakin masuk surga sedangkan host merasa buat dosa? karena saya punya sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, saudaraku. Di mana Tuhan dia Yesus menyelamatkannya? menyatakan Di bumi atau di di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Makanya karena saya orang berdosa, saya membutuhkan Sang Juru Selamat. Sehingga saya datang kepada Tuhan Yesus. Saya membutuhkan pengampunan. Di suatu saat kapan kamu datang ke Yesusnya? Di bumi atau di neraka atau di surga? Kok di neraka pula? Aduh. Ya di mana? Saya Di tidak sini? masuk Di neraka, dunia? saudaraku. Di dunia atau di surga atau di mana? Kamu lihat saya ini masih di mana? Coba lihat saya di mana ini sekarang ini. Ya, di bumi. Iya, di bumi ini saya percaya Bisa sungguh-sungguh sekarang. kepada Tuhan Yesus. Iya. Tetapi nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, masuk dalam surganya Tuhan Yesus di Wahyu 21. Makanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang melakukan kebenaran, nanti di hari kiamat kami dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan bercahaya seperti bintang-bintang di langit, bos. Yang tertulis di Daniel 12 ayat 2 dan 3. Orang-orang yang melakukan kebenaran, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, taat dan setia, bangkit bercahaya seperti bintang-bintang di langit, saudaraku. Itu host menjelaskan sesuai di Alkitab apa menurut tafsir otak sendiri atau gimana? Aduh, Julvan, barusan saya bacakan ayatnya Daniel 12 ayat 2 dan 3. Oh gitu. Kok kamu bilang lagi asumsiku? Sesuai dengan data dalam berarti Alkitab, gini. firman Tuhan, bos. Berarti semua pengikut dari Kristen, mereka bisa berpikir, nah aku bisa buat dosa banyak karena Tuhan pasti akan mengampuni. Berarti orang-orang pada buat dosa banyak gitu, mau berzina, mau berjudi, mau apa, mau minuman mabuk gitu, karena ada Tuhan tanggung Di jawab mana untuk tertulis mengampuni seperti dosa. itu? Di mana tertulis seperti itu, saudaraku? Tadi host yang jelasin, udah aku dengar. Tidak ada pernah saya mengatakan berbuat dosa lah sebanyak-banyakmu, engkau pasti masuk surga. Enggak ada, saudaraku. Bukan Nggak Tuhan ada. yang perintah. Orang sendiri yang bahkan berpikir, aku bisa buat dosa, bakal nanti aku akan masuk surga. Gitu. Oh, enak sekali hidupmu itu. Seenaknya kau berbuat Nah. dosa. Jadi gini, saudaraku, dengar ya. Kita ini kan pendosa nih, ya kan? Kita ini orang berdosa, orang yang hina dina. Kita datang kepada Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9, akuilah dosamu, maka Ia setia dan adil, Dia akan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, setelah kita disucikan, saudaraku, diampuni, apa yang akan kita lakukan? Nih, dengar ya baik-baik ya. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. 1 Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan Yesus, yaitu dengan menghasilkan buah-buah roh. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah menyucikan segala dosa-dosa kita dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib, maka kita buktikan melalui perbuatan. Hasilkanlah buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh yang tertulis di Galatia 5 ayat 22, saudaraku? Nah, ini firman Tuhan ya. Inilah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah ditebus Tuhan Yesus, yaitu menghasilkan buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh, saudaraku? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah anak-anak Tuhan Itu disebut Yesus. buah roh. Itulah buah-buah roh. Kita harus hidup dalam roh, melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Kuasailah dirimu supaya kamu jangan lagi berbuat dosa sebelum kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Contoh, dulu saya ini adalah seorang pemabuk sebelum dalam Tuhan Yesus. Saya suka iri dan dengki. Saya suka mencuri. Tetapi ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka saya harus menghasilkan buah-buah roh, menguasai diri. Jangan lagi berbuat dosa sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu namanya anak Tuhan, saudaraku. Justru kalau ada ngaku-ngaku percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku ya,
Aku percaya Yesus itu Tuhan dan Allahku, Sang Juru Selamatku. Tapi dia hidup dalam daging, dia pendusta. Apa itu hidup dalam daging? Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas firman Tuhan ya. Justru anak-anak Tuhan Yesus itu hidup taat dan setia. Contohnya para rasul. Dulu Rasul Paulus adalah seorang, tetapi ketika ada dalam Tuhan Yesus, dia taat dan setia. Dia menderita demi Kristus, hidup dalam kekudusan. Makanya sampai Rasul Paulus bisa menyatakan di Filipi 3 ayat 17, ikutilah teladan kami. Makanya para rasul itu hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Dia tidak pernah mencuri, dia nggak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, tetapi hidup kudus, saudaraku. Itulah anak-anak Tuhan Yesus yang sejati. Nah, seperti itu saudaraku Julfan ya, sangat jelas sekali. Tadi aku dengar host sempat mengungkapkan kata-kata, karena kebanyak orang-orang Kristen banyak yang linglung gitu. Kenapa host mengeluarkan kata-kata seperti itu? Udah, nggak usah di framing. Loh, Nah, karena memang menyangkut kenyataannya sama ada anak SD juga. tadi. Iya, Menyangkut sama anak SD. nggak usah di framing. Itu buat saudaraku yang Kristen aja, supaya ya motivasi untuk membaca Alkitab setiap hari agar mengenal Tuhan Yesus yang sejati. Ya gitu. Oke, makasih saudaraku. God bless you. Tepuk tangan buat Julfan yang cakep dan manis.